Shalom saudara-saudara, hari ini adalah hari Minggu, hari Paskah, merupakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Tanggal 12 April tahun 2020. Puji Tuhan, kalau mulai hari ini Tuhan memberikan kepada saya suatu kebangkitan, suatu semangat untuk dapat berbicara firman Allah. Bagi setiap orang yang mau mendengar, yang mau melakukan kehendak Allah, semua orang terbuka untuk mendengarkan sabda firman Allah ini. Kita akan berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kudus dan maha kuasa, inilah hamba-Mu Tuhan memohon belas kasihan-Mu untuk Tuhan mendengarkan, memohon dan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membuka hati pikiran kami untuk dapat memahami sabda kebenaran firman Allah ini. Kami ingin belajar tentang isi hati Allah, rencana Allah, kuasa Allah yang terjadi dalam hidup kami, supaya Tuhan kami dapat melakukan kehendak Allah. Karena itu Bapa, kami siap mendengarkan sabda firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari saudara-saudara, kita baca firman Tuhan ini sehubungan dengan hari raya Paskah. Kita baca dalam Keluaran 12, bacaan yang sangat panjang sekali, ayat 1 sampai ayat 28. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara agak cepat, dengan judul bacaan tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir, bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaat Israel, pada tanggal 10 bulan ini diambillah sebuah masing-masing seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor menurut jumlah jiwa. Tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercelah, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya harus diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu makannya mentah atau direbus dalam air, hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir. Dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang akan kubunuh. Dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Kamu makan roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara Israel. Kamu adakan pertemuan yang kudus, baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun. Hanya apa yang perlu dimakan setiap orang. Itu sajalah yang kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi. Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu.
Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaat Israel, baik ia orang asing maupun baik dia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi di segala tempat kediamanmu. Lalu Musa memanggil semua tua-tua Israel serta berkata kepada mereka, pergilah, ambillah kambing domba untuk kaummu dan sembelilah anak domba Paskah. Kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya ke dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu. Seorang pun dari kamu tidak boleh keluar pintu rumahnya sampai pagi. Dan Tuhan akan menjalin Mesir untuk menelahinya. Apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan pemusnah masuk ke dalam rumahmu untuk menulahi. Kamu harus memegang ini sebagai ketetapan sampai selama-lamanya bagimu dan bagi anak-anakmu. Dan apabila kamu tiba di negeri yang akan diberikan Tuhan kepadamu seperti difirmankannya, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Dan apabila anak-anakmu berkata kepadamu, apakah artinya ibadah ini? Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir, ketika ia menelahi orang Mesir, tapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Lalu berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Pergilah orang Israel lalu berbuat demikian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa dan Harun. Demikianlah diperbuat mereka. Haleluya. Terima kasih Tuhan, firman yang hidup dan yang kudus. Di dalam Keluaran 12 ini, saudara sudah tahu, saudara sudah baca setiap tahun ketika kita merayakan Hari Raya Paskah. Dan kalau saudara membaca firman Tuhan ini sudah menjadi ayat hafalan, bahkan ingatan kepada saudara-saudara. Tetapi kalau saudara-saudara melihat akan firman Allah ini, banyak orang menghubungkan firman Allah ini dengan keadaan yang telah terjadi pada saat ini. Entah mereka memakai ilmu teologi, cocoklogi, atau apa ya, terserah mereka. Tetapi setidak-tidaknya dalam firman Allah ini akan memberi gambaran suatu kehidupan yang dialami oleh bangsa Israel di Mesir. Bagaimana Allah menunjukkan satu kuasa, satu kekuatan yang Allah mau nyatakan kepada orang Mesir dan juga kepada orang Israel. Di mana di sini ada dua bangsa yang besar, bangsa yang dipimpin oleh Allah, bangsa pilihan Allah, dan bangsa Mesir yang Allah menyatakan bagaimana kuasa kepada bangsa-bangsa, kepada orang fasik pada masa itu. Mari kita melihat bersama saudara-saudara dari firman Allah ini, seberapa saudara dapat belajar membaca firman Allah ini. Sudah tentu kita akan melihat bahwa ketika kita baca firman Allah ini, berarti kita akan menghubungkan firman Allah ini dengan keadaan yang telah terjadi dengan Mesir, dengan keadaan di zaman sekarang ini. Dan bagaimana Paskah ini merupakan salah satu rentetan peristiwa yang sudah dialami oleh Yesus Kristus, kematian di kayu salib. Dan 2 hari yang lalu kita baru saja merayakan Jumat Agung. Maka sekarang kita akan melihat bagaimana perayaan Paskah yang kita rayakan ini dalam kehidupan kita, sehubungan dengan peristiwa sekarang, dengan merebaknya penularan virus corona yang membuat orang menjadi panik, menjadi takut, dan menjadi cemas. Mari kita melihat bersama, ada beberapa ayat yang perlu kita menyoroti bersama dari firman Allah ini. Dan kita pertama-tama melihat wujud gereja penyembahan di masa sekarang ini. Mengapa kita tidak lagi melakukan penyembahan kepada Allah dengan mempersembahkan korban bakaran untuk pengampunan dosa, korban bakaran di atas mezbah itu diatur batu-batu, kemudian setelah itu kita mengambil anak domba jantan, kemudian setelah itu disembelih di atas mezbah, kemudian dibakar dan dipersembahkan kepada Allah, sehingga ketika bau bakaran dari domba ini dia naik membumbung ke langit, maka bau ini membuat hidung Tuhan merasa terasa harum. Bagaimana persembahan yang hidup dari umat manusia. Tidak lagi saudara, kita tidak lagi melakukan itu karena Yesus sudah melakukan pengorbanan di atas kayu salib, sudah dikorbankan di atas mezbah Tuhan untuk menebus dosa kita. Mari kita melihat bersama saudara. Kita perhatikan saja ada berapa ayat sini, tapi kita mulai saja ketika kita baca. Kita lihat ada hal-hal tertentu yang harus kita renungkan dan pahami bersama. Mungkin setiap hamba Tuhan akan berbeda ketika memandang firman Tuhan ini seperti apa
yang kita akan ucapkan, seperti apa yang kita pikirkan, seperti apa yang kita rasakan, dan kita akan menyatakan itu. Karena saya percaya ada Roh Kudus yang dalam hidup kita, ada roh penghibur, yaitu roh untuk mengingatkan, untuk mengajar bagaimana apa yang Tuhan maksudkan dalam firman. Itulah sebabnya mari kita melihat bersama saudara-saudara. Pada ayat 5 telah tercatat bahwa anak domba itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kita lihat di sini ada suatu pengorbanan yang harus dikorbankan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka harus merayakan suatu perayaan Paskah. Kalau kita lihat saudara, bahwa ini menceritakan tentang bagaimana Yesus yang dikorbankan. Sekalipun memang Yesus belum nampak, belum lahir secara manusia, tetapi gambaran tentang nubuatan Tuhan pada anaknya Yesus Kristus sudah ada. Bahkan kalau saudara baca di dalam kitab Kejadian, sudah ada. Orang tidak sempat memperhatikan itu, karena ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di situ mencatat bahwa ketika mereka makan buah dan mereka bersembunyi karena mereka telanjang, maka ketika saat Tuhan mencarinya dan Tuhan bertanya di mana mereka dan mereka mengapa mereka telanjang, apakah kamu makan buah? Maka pada saat itulah kita melihat bersama bahwa ketika mereka telanjang inilah maka Allah membuat suatu solusi dengan mengorbankan anak domba. Karena untuk menutupi ketelanjangan mereka, Tuhan mengambil bulu domba. Kemudian setelah itu dipakaikan pada Adam dan Hawa. Dan kita sama tahu bersama bahwa kalau seandainya ada bulu domba ketika mau dijadikan pakaian untuk menutupi ketelanjangan mereka, berarti ada pengorbanan anak domba. Sehingga disinilah bahwa mereka memakai pakaian dari bulu domba untuk menutupi ketelanjangan mereka. Ini memberi arti bahwa dalam ketelanjangan dosa manusia sejak dulu, bahwa Allah mengambil anak domba dikorbankan kemudian untuk menutupi ketelanjangan dosa dari umat manusia. Dan itulah yang pertama kali dilakukan ketika Allah membuat pakaian kepada Adam dan Hawa. Kemudian kalau kita melihat saudara-saudara pada ayat 6 tercatat bahwa kamu harus mengurungnya sampai hari ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaat Israel berkumpul harus menyembelih pada waktu senja. Ketika ada tercatat hari ke-14, orang langsung berpikir dan menghubungkan bahwa katanya virus sekarang ini, virus corona, dia penularannya ketika dimulai positif, dia penularan virus ini dia bekerja selama 14 hari. Dan itu harus di karantina atau harus dikurung. Dan dia tidak boleh bergaul dengan orang lain. Maka orang mengingatkan. Firman Allah mengingatkan pada peristiwa ini 14 hari. Pada ayat ke-6 ini. Kamu harus mengurung sampai hari ke-14. Saya tidak tahu apa ini secara kebetulan atau tidak. Atau bukan kebetulan. Atau ini rancangan Allah ketika virus corona ini terjadi di masa Paskah ini. Ketika kita membaca firman ini, yang lebih tahu itu adalah Tuhan. Dan kita melihat lagi pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7 dikatakan, kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas, pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Kita melihat bersama saudara-saudara, darahnya diambil sedikit dan dibubuhkan pada tiang pintu. Pada masa sekarang ini ketika orang merayakan Paskah, mungkin mereka terinspirasi dengan firman ini, bahwa di saat mereka merayakan Paskah, mengambil dalam perayaan Paskah, Jumat Agung dan Paskah ini, mereka mengambil sebuah salib. Kemudian setelah itu mereka letakkan di depan pintu-pintu rumah. Kemudian setelah itu mereka meletakkan lampu.
Karena ini memberi inspirasi kepada kita bahwa ketika bangsa Israel di waktu merayakan Paskah ini, tanda yang mereka lakukan ketika ada pengorbanan anak domba, darahnya dibubuhkan di tiang pintu. Sehingga setiap perayaan Paskah pada saat ini banyak orang memberi tanda. Tapi itu bagus kalau memang tanda itu memang punya arti yang dalam sekali. Apalagi sekarang tulas sementara ditulahi, yaitu virus corona. Kalau seandainya memang itu punya kaitan dan kita melakukan itu baik, silakan kita melakukan. Kemudian saudara, pada ayat yang ke-11, kalau saudara baca ayat 11, di sini tercatat, dan beginilah kamu memakannya, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya, itulah Paskah bagi Tuhan. Saya teringat saudara-saudara beberapa firman Allah sini, pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, tongkat di tanganmu. Kita melihat bersama bahwa pinggang di dalam Efesus telah tercatat dalam perlengkapan rohani, beringkat pinggangkan kebenaran, berkasutkan kakimu, berkasutkan kerelaan untuk mengabarkan Injil. Dan juga di sini diceritakan bahwa ketika waktu Yesus ditangkap, maka orang-orang pengawal-pengawal bait Allah waktu mereka menangkap di Taman Getsemani, pada Tuhan Yesus, mereka memakai pentung, memakai tongkat, ada yang membawa berikat pinggang pedang. Nah, itu yang kita lihat bersama. Dan mungkin dari ayat 11 ini bisa juga menginspirasi bahwa dalam tula ini juga orang banyak menggunakan masker ya di saat ini ya. Gitu. Kemudian mari kita pindah ke ayat 12. Ayat 12, sebab pada malam itu aku akan menjalani tanah Mesir dan semua anak sulung dari anak manusia sampai anak binatang aku akan kubunuh dan kepada semua Allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan. Ini ayat 12 ini kita melihat bagaimana malam hari Tuhan menulahi, Tuhan berjalan. Saya ingat ketika kita baca di Mazmur 91, saudara-saudara, di mana pada malam hari di mana tercatat bahwa penyakit sampar itu, tula itu dia jalan. Itulah sebabnya di malam hari kita harus banyak tinggal di rumah, siang dan malam kita harus banyak tinggal di rumah. Saya hanya teringat aja pada firman ini. Dan kita lihat ayat 15. Ayat 15, kamu makan roti yang tidak beragi 7 hari lamanya. Pada hari pertama pun kamu buanglah segala ragi dari rumahmu. Sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi dari hari pertama sampai hari ke-7, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang Israel. Ayat 15 ini tentang ragi. Ragi kalau kita baca menyangkut tentang penderitaan. Ragi juga orang bisa menafsirkan tentang kekudusan, di mana di saat-saat kita mengalami penularan virus corona, di saat kita sedang merayakan Paskah dan kita berada di rumah, kita tidak jalan-jalan, di sinilah kita di dalam rumah, kita harus banyak berdoa, banyak menderita, menahan diri untuk tidak jalan-jalan supaya tidak ada penularan, tidak kena virus corona. Kemudian di balik penderitaan ini yang kita lihat bersama bahwa pendapatan kita berkurang, pekerjaan kita tidak ada. Dan ini merupakan satu bagian ragi di hari Paskah ini yang harus kita pahami bersama. Sebagaimana penderitaan Yesus ini yang telah Tuhan Yesus alami. Dan ini sudah diceritakan di dalam kitab Keluaran ketika mereka mau keluar dari tanah Mesir. Kita harus memahami bersama di hari Paskah ini ketika kita berada di rumah, kita banyak berdoa, kita banyak berpuasa, kita banyak untuk tidak makan enak-enak, tetapi kita harus menguduskan diri. Tentang ragi ini memberi gambaran yang sangat baik untuk hubungan kita dengan Allah. Ayat 16, saudara-saudara, kita lihat ayat 16, kamu adakan pertemuan yang kudus, baik yang pertama maupun pada hari yang ke-7. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang kamu boleh sediakan. Nah, itu yang kamu sediakan itu aja. Nggak perlu kita mewah-mewah karena saat ini kita dalam keadaan sulit.
dalam keadaan krisis ekonomi. Dan di sini kamu adakan pertemuan yang kudus. Pertemuan yang kudus ketika kita tidak bekerja. Di sini ayat 16, 7 hari tinggal di rumah. Bahkan sekarang mungkin di rumah, saudara-saudara tinggal di rumah sudah lebih dari 7 hari. Itu berarti bahwa pertemuan yang ditulis di sini adalah pertemuan keluarga. Karena pada masa sekarang ini jarang sekali orang untuk dapat bertemu, untuk dapat bersama-sama anak, orang tua, makan bersama dalam satu meja, di atas meja, bernyanyi bersama, berdoa bersama. Biasanya jarang karena biasanya kita sibuk dengan pekerjaan, dengan kepentingan kita. Kadangkala kita pulang rumah, anak makan sendiri-sendiri, tidak bersama dengan orang tua. Kadangkala orang tua pulang kerja, anak sudah tertidur, sibuk dengan pekerjaan, dan tidak ada komunikasi yang baik. Maka sekarang saatnya, di saat-saat di Paskah ini kita merayakan bersama dengan kita sedang mengalami wabah ini, penyakit sampar ini yang dikatakan oleh dunia adalah pandemi. Kita sama-sama sudah berada di rumah, adakan pertemuan, ada ayah, ada papa, mama, anak-anak. Kalau ada cucu di dalam rumah, kita jangan terlalu banyak keluar. Itu maksudnya yang terjadi, yang tinggal di rumah dan tidak boleh bekerja. Kemudian saudara, pada ayat 18, kalau kita lihat di sini ayat 18, 14 hari. Tapi sampai pada 21 hari mungkin yang kita lihat sekarang ya, yang berbeda di saat ini bahwa kita bukan lagi 14 hari, sampai pada 21 di sini dicatat ya. Ayat 18 ini saya langsung teringat ayat ini pada tanggal 21 ini, 14 hari ketika telah sampai di 21 ini adalah ketika bangsa Israel sudah mau eksodus, harus keluar waktu itu. Dan kita teringat bahwa tahun kita adalah tahun 2020. Kita akan masuk di tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi setidak-tidaknya mulai Tuhan memberikan gambaran kepada kita bahwa di masa tahun ini dan tahun selanjutnya berarti akan terjadi satu eksodus besar-besaran umat manusia. Saya tidak tahu seperti apa yang mau terjadi, tetapi itulah yang tercatat, karena setiap angka dalam firman Allah ada artinya, dan itu merupakan satu rahasia bagi Allah, dan kami manusia hanya bisa mengatakannya saja, tetapi semuanya itu jadi, itu di rahasia bagi Allah. Ayat 22, saudara-saudara, kita lihat ayat 22 berbicara bahwa kemudian kamu harus mengambil seikat hisop dan mencelupkannya dalam darah yang ada dalam sebuah pasu, dan darah itu kamu harus sapukan pada ambang atas kedua pintu. Kita lihat di sini mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam pasu. Kita lihat di sini bagaimana waktu Yesus dia tergantung di kayu salib, kemudian setelah itu Yesus di saat-saat dia sedang merintih kesakitan, dia berucap kata kepada Allah, maka serdadu-serdadu melihat itu. Apalagi ketika waktu itu Yesus berkata, Eli, Eli lama sabachthani, artinya Allahku, Allahku, engkau meninggalkan aku. Maka di saat itu serdadu melihat dan dia mengambil sebuah bulu, kemudian dikatakan sebuah karam, kemudian dia celupkan, karena di pinggiran salib itu ada sebuah pasu atau sebuah tempat, kemudian ada anggur asam di situ, karena setiap orang yang pada saat dia sudah pada penderitaan di kayu salib yang begitu sulit, maka sering serdadu membantu untuk memberikan sesuatu supaya ketika dia mabuk, dia lupa penderitaan sampai pada kematian. Waktu itu yang mereka lakukan. Dan ketika ini terjadi pada hari Paskah, maka demikianlah pada saat itu serdadu mengambil, dan ini sudah ada, yaitu seorang tentara mengambil anggur asam. Dan disinilah telah tercatat bagaimana ayat 22 ini, bahwa ayat 22 mengambil seikat hisop dan mencelupkan dalam darah yang ada dalam sebuah pasu. Itu yang sudah terjadi, saudara-saudara. Itu yang kita baca bersama. Kemudian pada ayat 42, saudara-saudara, yang kita lihat bersama 42, walaupun kami tidak membaca karena ayat tentang ketetapan, tentang perjamuan, tentang perayaan Paskah ini sangat panjang. Ayat 42 saya akan bacakan. Malam itulah malam berjaga-jaga bagi Tuhan untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dan itulah juga malam berjaga-jaga bagi semua orang Israel turun-temurun untuk kemuliaan Allah. Saya teringat ketika Yesus berada di Taman Getsemani. Yesus minta supaya berjaga-jagalah, karena
roh penurut tetapi daging lemah. Berjaga-jagalah dan berdoalah. Sepanjang malam kita melihat Yesus dengan murid-muridnya berjaga-jaga, tetapi waktu itu saudara-saudara, murid-murid Yesus, Yakobus, Yohanes, dan Petrus yang dekat dengan Yesus hanya seberapa langkah saja. Yesus sudah berapa kali datang sampai mereka sudah tertidur, mereka tidak berjaga-jaga. Kemudian saudara, berjaga-jaga ini juga saya teringat pada pembacaan firman Allah. Ketika waktu itu imam-imam besar meminta kepada Pilatus untuk supaya ada serdadu-serdadu menjaga kubur Yesus ini. Dan ketika mereka menjaga kubur Yesus ini, terjadi gempa dan mereka lari. Itu yang kita lihat. Dan di masa sekarang ini saudara, kita sepanjang malam kita berjaga-jaga. Di masa pasca ini, sementara merebaknya virus corona, di mana setiap lorong-lorong saudara-saudara dipakai palang pintu. Dan di palang pintu itu ada penjaga yang berjaga-jaga setiap malam. Bahkan dengan ditetapkannya PSBB, kita melihat bersama ada patroli yang sudah jalan-jalan supaya di malam hari, supaya di siang hari atau di mana-mana orang tidak boleh berkumpul. Hanya orang yang berjaga-jaga saja di lorong itu yang menjaga supaya tidak ada orang yang membawa virus corona. Dan itulah salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah untuk supaya mata rantai virus corona ini diputuskan. Dan setelah masa ini, karena dia cuma masa orang kena itu selama 14 hari, setelah 14 hari maka virus itu akan mati. Dan setelah itu dia tidak akan menjangkiti orang lain, maka putus virus itu. Itu maksudnya, artinya banyak yang berjaga-jaga. Dan ayat yang terakhir kalau saudara baca di dalam ayat 46, saudara-saudara, ayat 46, di mana dicatat, kami tidak baca tadi karena panjang, Paskah itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar rumah. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Ketika mereka makan daging ini, mereka makan domba Paskah yang mereka makan bersama di dalam rumah di waktu malam itu, satu tulang pun nggak boleh dipatahkan. Saudara lihat ketika, contoh saja ketika kita makan ayam, pahanya itu biasanya, paha ayam itu paling enak itu ketika dimakan itu kita patahkan supaya di antara sela-sela ayam itu, di tumit atau di mana itu ada daging itu, kebanyakan kita patahkan kemudian kita mau makan. Begitu juga pada domba, kadang-kala di sela-sela itu, sela-sela kaki atau apa, kita patahkan supaya semua daging kita bisa makan. Tapi firman Allah bilang, mengajar kepada mereka kalau mereka dipaksa jangan dipatahkan. Karena memang di dalam ketika mereka mau makan ini sudah dicatat dan sudah dibuatkan. Kalau saudara lihat ketika Yesus mati di kayu salib, pada saat itu sudah mau masuk di hari Sabat. Sudah masuk di hari Sabat, maka mereka periksa bahwa semua, mereka usulkan kepada Pilatus dan kepada tentara-tentara kalau boleh mayat itu diturunkan karena sudah mau masuk ke hari Sabat. Karena waktu itu Yesus disalibkan pada hari Jumat. Dan biasanya kalau seandainya memang mayat yang digantung di kayu salib itu belum mati, maka salah satu cara untuk supaya mayat-mayat ini mati harus dipatahkan. Dipatahkan gitu ya. Dipatahkan kakinya gitu. Tapi ketika mereka sampai kepada Yesus, ternyata Yesus sudah mati. Jadi kakinya tidak dipatahkan. Saudara-saudara baca di dalam Yohanes 19 ayat 36, ketika saudara-saudara sampai kepada Yesus, mereka tidak mematahkan kaki Yesus. Malahan ada seorang serdadu yang menusuk dengan tombak lambung Yesus sehingga mengeluarkan air dan darah. Air dan darah ketika ini mengalir, ini memberi kesaksian di dunia. Bahwa di dalam dunia itu ada 3 kesaksian, yaitu ada roh, ada air dan darah. Saudara baca di dalam kitab 1 Yohanes 4 dan 5. Saudara bisa temukan itu dia. Karena waktu itu Yohanes berada di salib, di pinggiran salib, dan Yohanes melihat itu. Sehingga dalam surat Yohanes itulah maka Yohanes menuliskan ini. Karena itu pada saat ini saudara-saudara yang di rumah, yang mendengarkan firman Allah ini, kita melihat bersama arti Paskah ini pada ayat 27. Arti Paskah telah dijelaskan pada ayat 27. Maka haruslah kamu berkata, itulah korban Paskah bagi Tuhan yang melewati rumah-rumah orang Israel di Mesir ketika menulai orang Mesir, tetapi menyelamatkan rumah-rumah kita. Maka berlututlah bangsa itu dan sujud menyembah. Di masa sekarang ini saudara-saudara, mari kita belajar dari perayaan Paskah ini. Kita harus seperti bangsa Israel. Ketika Allah menyelamatkan, Allah memisahkan antara orang Israel dengan orang Mesir, maka disinilah
ada suatu perbedaan yang terjadi, di mana setiap orang percaya di hari perayaan Paskah ini seharusnya kita harus berlutut kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Kita nggak boleh gontok-gontokan, kita nggak boleh menyalahkan, kita nggak boleh banyak menilai keburukan orang lain. Tapi mari kita melihat diri kita sendiri. Mari kita melihat kekurangan diri kita sendiri, kerendahan hati kita di hadapan Allah. Karena Allah membuat suatu perbedaan bagaimana orang yang mau cari Tuhan, bagaimana orang yang menyembah Allah, bagaimana orang yang menderita dengan makan roti yang tidak beragi sepanjang 7 minggu ini, saudara-saudara. Ini memang minta pembuktian dalam diri kita, bahwa kita harus belajar di masa sekarang ini untuk melihat bagaimana kemahakuasaan Allah itu terjadi. Dan di masa Paskah ini, di masa merebaknya virus corona ini, kita melihat perbedaan yang Tuhan mau selamatkan kita. Memang hal ini telah banyak menakutkan karena banyak pendeta-pendeta juga yang mati yang kena virus corona, dan itu menggoncangkan iman dari saudara-saudara. Tetapi hal yang kita lihat di sini bahwa Allah memperhatikan itu. Kita pernah membaca bagaimana ketika membaca dalam kitab Tawarik, sensus dan hukuman. Bagaimana ketika itu iblis berbisik kepada Raja Daud untuk mengadakan sensus, untuk melihat kekuatan, cari raba kekuatan kita ketika selama kita berperang dengan bangsa Filistin, dengan bangsa manapun selalu kita menang. Sebenarnya berapa kekuatan kita, berapa pasukan kita. Maka iblis berbisik kepada Raja Daud untuk menghitung. Tapi sebenarnya itu merupakan satu murka Allah, maka Tuhan hukum. Dan itulah hukuman yang diberikan oleh Tuhan, yaitu penyakit sampar. Penyakit sampar. Ada 72.000 orang mati selama 3 hari. Dan pada saat malaikat Allah, malaikat pemusnah dicatat di dalam kitab Tawarik ini. Ketika dia mau masuk ke Yerusalem, ketika dia mengacungkan pedangnya untuk menulahi, ya, supaya kena penyakit sampar. Hanya beberapa jam, selama 3 hari orang itu mati. Kita melihat, dan di saat itu ketika malaikat ini sementara berdiri di atas bumi dan langit, maka Allah bilang cukup. Karena Allah melihat di Yerusalem banyak orang berlutut dan berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah pengampunan, merendahkan diri, memanggil nama Tuhan. Saya mengharapkan setiap daerah-daerah yang belum kena virus corona, saudara sebanyak berdoa kepada Allah, merendahkan diri kepada Allah, supaya ketika virus ini datang, dibawa oleh malaikat pemusnah ini untuk menulai kita bersama. Karena ini sudah masuk rancangan Allah, maka kita mengucap syukur kepada Allah. Daerah-daerah yang kena, kita kuat berdoa supaya pada saat malaikat itu datang, maka Tuhan bilang cukup. Dalam penularan virus ini, saudara, tidak ada manusia yang dapat menghentikannya selain Allah sendiri. Itu kita belajar dalam firman. Setiap rancangan Allah, setiap rencana Allah, ketika Allah sudah memperlakukan itu, tidak ada manusia yang menghentikannya. Tetapi melalui doa kita kepada Allah dan belas kasihan Allah, itulah yang harus kita lihat bersama. Oleh karena itu, di masa perayaan Paskah ini, mari kita belajar kepada Tuhan Yesus yang telah menderita di kayu salib, di mana Yesus sudah menanggung dosa kita. Dan sekarang kita percaya ketika Yesus bangkit, kita merayakan Paskah pada saat ini, kita ada suatu kebangkitan yang baru, ada semangat yang baru. Sekalipun di hadapan kita ada virus, tapi kita tidak perlu cemas, kita tidak boleh takut. Mari kita bersama-sama cari Tuhan, bicara firman, bicara Tuhan. Jangan kita bicara tentang corona terus. Kita bicara, memperkatakan firman kepada anak-anak kita. Karena kita tidak tahu virus ini sampai kapan dia berada, kan kapan dia berhenti, hanya Tuhan yang tahu. Itulah sebabnya kekuatan kita yang kita miliki sekarang adalah kita berjaga, kita berdoa, dan menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Allah. Dan apapun yang Tuhan buat dalam hidup kita, itu adalah baik. Itulah sebabnya, sekalipun itu kita dapat virus corona, kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur Tuhan atas virus yang telah Engkau adakan. Engkau izinkan virus ini ada di dunia ini. Entah virus dalam bentuk apa, iblis melakukannya itu dalam bentuk apa kepada manusia, dalam rancangan seperti apa. Tetapi saya percaya Bapa, ini semua baik bagi kita. Dan Tuhan punya rencana yang sangat indah, rancangan damai sejahtera bagi kita. Itu yang kita percaya. Dan apapun di hadapan kita, ketika kita melihat virus yang ada di depan kita, kita berkata, Tuhan, aku mengucap syukur Bapa atas kebaikan Allah. Karena kita tidak hanya menerima yang baik saja dari Allah, tapi sekarang kita harus belajar untuk menerima apa yang buruk, apa yang tidak baik dari Allah, supaya iman kita semakin hari semakin sempurna.
Kita belajar dari firman Allah ini. Semoga firman Allah ini saudara-saudara menguatkan kita. Kita tidak perlu merasa takut. Ada 365 kata dalam firman yang selalu berbicara jangan takut, jangan takut. Itu yang Tuhan minta kepada kita. Kita sebagai orang yang percaya tidak akan takut terhadap apapun masalah, persoalan kehidupan yang kita hadapi. Tuhan memberkati kita bersama dan Tuhan memberikan kita kekuatan. Puji Tuhan. Selamat sore karena hari ini sore hari. Tuhan berkati kita. Haleluya. Amin.